Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Shalom teman-teman, salam damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan. Berkatilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, bunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia kepada dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya seorang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanku?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan
untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka berkata, "Lah iya, mengapa sekelas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rezuela Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Teman-teman, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati bangsa kami dengan berkat yang telah Engkau tuliskan dalam firman-Mu. Berkat kesejahteraan, berkat keamanan, ketenangan, kemakmuran untuk negeri kami tercinta. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai kepada RT RW dengan hikmat, adil dan bijaksana. Lindungi dan berikan mereka kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan tugas. Berikan juga mereka hati yang mengasihi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkati juga kami masyarakat Indonesia untuk saling mengasihi, menghargai, dan menghormati sekalipun kami berbeda agama, suku, bahasa. Juga di masa pandemi ini kami boleh didasarkan untuk menjaga kesehatan dan taat kepada pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami tidak lupa berdoa buat mereka yang sedang sakit, khususnya yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka dipulihkan. Yang sedang lemah Tuhan Yesus kuatkan. Yang sedang berduka Tuhan Yesus hiburkan. Para janda dan duda, anak yatim, fakir miskin dimanapun, Tuhan juga tolong dalam setiap kebutuhan mereka. Tuhan tolong juga kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi orang banyak. Keluarga kami juga Tuhan berkati. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.